Anies Baswedan kalahkan Prabowo Subianto di media sosial. Seiring dengan melejitnya elektabilitas Anies Baswedan dan menurunnya elektabilitas dari Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di TV News Indonesiana. Para sobat, kali ini kita mau bahas hasil perhitungan dari drone emprit Mas Ismail Fahmi, di mana acara Desak Anies versus Gemoy yang ada di Twitter. Sebelum adanya debat Capres, Gemoy selalu mengungguli tweet-tweet dari para netizen, di mana Gemoy ini identik dengan Prabowo Subianto. Dan saat itu Prabowo menikmati elektabilitas yang tinggi karena Gemoy seakan-akan sedikit sekali saingannya, baik yang datang dari Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo. Itu beberapa pekan yang lalu sebelum debat Capres. Setelah debat, perlahan tapi pasti Mas Anies Baswedan yang saat ini menggalakkan acara Desak Anies pelan tapi pasti bisa menjungkalkan Gemoy. Ya, Desak Anies versus Gemoy di Twitter. Kita coba bacakan tweet dari Ismail Fahmi. Desak Anies mendesak Gemoy. Malam-malam gini iseng lihat perbandingan tren pemberitaan dan percakapan tentang Gemoy dan Desak Anies di berita online dan Twitter. Jadi sumbernya tidak hanya Twitter tapi juga berita online. Hasilnya menarik. Dalam seminggu terakhir, tren pemberitaan di online news terkait Gemoy mulai turun drastis mulai tanggal 15 Desember 2023, beberapa hari setelah debat pertama Capres. Di sisi lain, pemberitaan terkait Desak Anies mulai naik dan mengalahkan si Gemoy mulai 22 Desember dan puncaknya 26 Desember, jauh meninggalkan Gemoy. Inilah para sobat, ya, debat pertama Capres sangat menentukan jatuhnya Gemoy. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Prabowo Subianto seorang yang emosian, temperamental, mudah terpancing amarahnya, lalu di-branding, dibungkus dengan joget-joget agar citra dari Prabowo ini seakan-akan tidak temperamental, tidak emosian, dan tidak amarah. Gagal total gara-gara ada debat pertama Capres. Ya, Gemoy yang sebelumnya merajai tweet-tweet, merajai trending di Twitter dibandingkan dengan Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo, mulai turun drastis 15 Desember 2023. Karena apa? Ya, karena Prabowo kembali ke setelan pabrik. Setelan pabriknya itu marah-marah, temperamental. Dan ketika debat, branding Gemoy terbongkar. Branding Gemoy yang barangkali ini puluhan miliar biaya untuk branding ini gagal total, terbongkar sudah. Warganet termasuk rakyat Indonesia tidak lagi menjuluki Prabowo sebagai Gemoy, tapi berubah menjadi Gemosian, artinya emosian.
Para sobat, sekarang coba kita bandingkan acara Desa Anies dengan joget-joget ala Gemosian. Ya, kita konsentrasi sebelah kiri, di mana Mas Anies Baswedan mengadakan Desa Anies spesial edisi nelayan. Ini spesial karena biasanya Desa Anies dihadiri oleh milenial, Gen Z, mahasiswa, kawula muda, dan di berbagai daerah ramai sekali, sangat ramai. Bahkan pecah rekor di Pontianak. Desa Anies dihadiri ribuan anak-anak muda. Ini luar biasa. Apa kelebihan Desa Anies? Mas Anies Baswedan siap menerima pertanyaan apa saja. Bayangkan, nggak ada batasan, nggak boleh nanya pelanggaran HAM, nggak boleh nanya penculikan, nggak ada, bebas. Misalnya dibatasi nggak boleh nanya wadas, kendeng misalnya, nggak ada pembatasan. Inilah yang sangat menarik kawula muda Gen Z. Sekarang kita lihat Gemosian. Para sobat, kalau di acara Desa Anies, masyarakat bisa bertanya apa saja, termasuk untuk membangun kotanya, membangun daerahnya. Dan Mas Anies mencatat, jika nanti menjadi presiden, maka apa keinginan dari rakyat daerah tersebut bisa direalisasikan. Kalau iki, apa yang didapat masyarakat, Son? Bayangkan ini. Orang yang pemarah, temperamental, joget-joget seperti ini hanya ingin dicitrakan, hanya ingin menghapus citranya sebagai pemarah. Pertanyaannya, apa yang didapatkan masyarakat dengan joget-joget semacam ini? Apakah masyarakat sejahtera dengan joget-joget seperti ini? Apakah pupuk yang langka dan mahal bisa menjadi murah dan tersedia dengan joget-joget seperti ini? Apakah TKA-TKA Cina yang merampas peluang tenaga kerja pribumi, apakah bisa diselesaikan dengan joget-joget kayak kene? Ya, itulah para sobat, joget-joget Gemo seperti ini, rakyat terutama milenial sudah muak. Ingin buktinya? Kita lihat tabel berikut ini. Para sobat, trend of the total mention in Twitter, Desa Anies versus Gemoy. Yang Gemoy warna biru grafiknya, yang Desa Anies warna hijau. Lihat di awal para sobat, 10 Januari, 12 Januari, terus 18 Februari mulai turun, lihat. Mulai turun, sempat naik dikit 22 Desember, turun lagi hingga saat ini. 28 turun, udah sekarang 29 makin ambles. Warganet makin tak mau melihat atau membaca atau mentweet Gemoy. Lupakan Gemoy. Gemoy ditinggalkan warganet, muncullah desak Anies. Sekitar tanggal 19 Desember mulai merangkak para sobat, dan puncaknya kita lihat tanggal 26 puncak sekali, sementara Gemoy di dasar. Lihat ini. Ya, kesimpulannya adalah Desa Anies makin terkenal seiring dengan naiknya elektabilitas Anies Baswedan, sementara Gemoy makin di dasar, makin tak diminati dan makin membosankan. Dan tercermin dari turunnya, amblesnya elektabilitas dari Prabowo Samsul. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.